Resep membuat roti Maryam yang berserat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Eka Wahyuni. Channel aneka resep masakan berbahan simple namun hasil kredibel. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe gratis di channel Eka Wahyuni. Terima kasih. Selalu awali dengan hati yang bahagia dan jangan lupa berdoa. Kendala yang sering terjadi saat kita membuat roti Maryam adalah serat roti Maryam tidak terlihat atau serat roti Maryam saling menempel satu sama lain saat kita goreng. Atau bisa jadi serat roti Maryam terasa begitu alot dan keras. Simak video ini dari awal sampai akhir. Bahan-bahan yang digunakan adalah tepung terigu protein tinggi, garam, gula pasir, kuning telur, susu kental manis, dan juga margarin cair. Yang pertama, tuang terigu ke dalam wadah. Selanjutnya tambahkan gula dan garam. Aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan kuning telur, bisa 1 atau 2 butir. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan susu kental manis yang telah diencerkan dengan 75 ml air. Bertahap sambil diaduk menggunakan spatula. Selain menggunakan susu kental manis, juga bisa menggunakan susu cair UHT sebanyak 120 ml. Kemudian masukkan margarin cair. Dan dilanjutkan dengan mengaduknya dan mengulennya dengan tangan. Aduk dan uleni hingga adonan kalis. Untuk menguleni adonan ini tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama ataupun menggunakan tenaga yang ekstra banyak. Hanya sebentar, adonan pun akan kalis dengan sendirinya. Setelah adonan kalis, bagi menjadi 6 bagian yang sama, lalu bulatkan. Tandanya adonan kalis, tangan kita akan bersih dari adonan dan wadah yang kita gunakan juga bersih dari adonan. Setelah dibulatkan, masukkan bulatan adonan ke dalam minyak goreng, guling-gulingkan dan tempatkan di tempat lain. Dengan cara ini bisa mewakili rendaman minyak goreng yang terlalu banyak dibutuhkan, namun fungsinya tetap sama. Fungsi dari minyak yang kita lapiskan di adonan ini adalah dia nanti akan melembutkan dan membuat adonan menjadi elastis dan lembut. Setelah semua adonan kita lapisi dengan minyak, kemudian kita biarkan adonan selama 1 hingga 2 jam. Ambil 1 bulatan adonan, kemudian pipihkan di atas telenan. Jangan lupa lapisi bagian atasnya dengan plastik. Gilas adonan menggunakan rolling pin hingga tipis lonjong memanjang. Semakin tipis adonan akan menghasilkan roti Maryam yang semakin cantik dan enak. Tipiskan adonan merata dari satu ujung ke ujung lain. Kemudian lepaskan plastik dan olesi seluruh permukaannya menggunakan margarin cair. Margarin cair yang kita oleskan ini yang akan membuat serat roti Maryam tidak menempel satu sama lain saat digoreng. Serat roti Maryam pun akan tetap terlihat cantik. Selanjutnya iris tipis memanjang adonan yang sudah kita tipiskan dan sudah kita olesi dengan margarin cair. Namun jika menghendaki tidak berserat, bisa langsung digulung sebelum diiris. Bisa dilihat adonan yang sudah kita pipihkan, bentuknya memang tidak harus rapi ya, tapi nanti tidak berpengaruh terhadap hasil akhir dari roti Maryam yang kita buat. Saat mengiris pun terkadang kita membuat irisan yang agak lebar atau terlalu kecil, tidak apa-apa. Jika terlalu lebar bisa kita iris lagi sehingga bisa hampir sama setiap irisan. Kemudian gulung dan kumpulkan irisan adonan roti Maryam. Dari sini nanti terlihat ya, bentuk yang awalnya tadi tidak beraturan tidak akan terlihat karena irisan-irisan ini akan kita gulung dan kita kumpulkan di bagian tengah.
Setelah kita kumpulkan, akan terbentuk kumparan atau kumpulan irisan-irisan adonan roti Maryam yang akan kita pilin dan gelung mulai dari salah satu ujung adonan. Perhatikan cara menggelungnya. Kemudian kunci bagian ujung gelungan ke bagian bawah adonan yang sudah kita gelung. Lalu pipihkan adonan menggunakan ujung-ujung jari, jangan terlalu tipis. Dan jangan menggunakan rolling pin karena bisa membuat adonan menjadi keras. Lakukan hal serupa pada seluruh adonan yang sudah kita bulatkan tadi hingga habis. Kemudian sisihkan dan kumpulkan di tempat yang lain atau di piring bersih yang lainnya. Waktunya menggoreng. Goreng menggunakan teflon dengan sedikit margarin. Ratakan margarin ke seluruh permukaan teflon, kemudian satu persatu roti Maryam kita goreng. Biarkan roti Maryam hingga bagian bawahnya setengah matang. Kemudian balik roti Maryam bila bawahnya sudah setengah matang. Cukup menggoreng roti Maryam hingga setengah matang saja jika kita menghendaki untuk disimpan dalam bentuk frozen. Angkat roti Maryam saat sudah setengah matang. Namun jika mau langsung dikonsumsi, masak hingga roti Maryam matang sempurna. Ini adalah gambaran kondisi roti Maryam setengah matang. Jika roti Maryam mau langsung dikonsumsi, lanjutkan menggorengnya hingga matang seperti ini. Jika di tengah perjalanan menggoreng roti Maryam, dirasa terlalu kering, tambahkan margarin ke dalam teflon. Saat menggoreng tidak perlu ditekan agar tidak terlalu tipis. Setelah roti Maryam semuanya matang, bisa disajikan dengan topping aneka rasa. Bisa coklat, susu coklat, keju, atau dengan aneka topping lainnya sesuai dengan selera. Gambaran serat roti Maryam dari dekat seperti ini. Jadi dia tidak akan menempel satu sama lainnya karena kita sudah mengolesinya dengan margarin cair pada permukaan adonan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.